Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Yuli. Pada kesempatan ini, Bu Yuli akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu perlindungan dan penegakan hukum, di mana kalian kemarin sudah mencatat di dalam PPT. Dan marilah kita dengarkan penjelasan dari Bu Yuli. Bab 2 yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum Bu Yuli menjelaskan lebih lanjut, kemarin juga sudah kalian catat tentang pengertian hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang sengaja dibuat oleh lembaga pembuat hukum yang bersifat mengikat dan memaksa masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan tentram. Nah, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum yaitu perlindungan hukum dan juga penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu agar tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Akibat apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, bisa mengakibatkan yang pertama, kondisi masyarakat menjadi kacau, kemudian tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Dasar hukum dari perlindungan dan penegakan hukum ini sudah kalian catat juga pada minggu kemarin, yaitu ada di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 5, dan juga pasal 30 ayat 5. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian peran Kejaksaan Republik Indonesia, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dan juga peran advokat dalam penegakan hukum. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu tentang tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ada beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokoknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang kedua adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga,
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. 3. Mengawasi peredaran barang cetakan. Keempat, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kelima, mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang keenam adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Yang ketiga adalah peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat adalah peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat biasa disebut juga dengan pengacara. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai berikut. 1. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. 2. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. 3. Tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. 4. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Kelima, berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Keenam, tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya adalah sebagai berikut. 1. Dilarang mendiskriminasi klien. 2. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya kecuali undang-undang menentukan lain. 3. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. 4. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Demikian tadi penjelasan dari Bu Yuli untuk hari ini, dan kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.